Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dinikmati iman wal Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ba'du. Jamaah buka bersama maghrib dan isya di mushola Ar-Rahim rahimahullah. Syukur alhamdulillah kita masih beri nikmat Allah ya. Hari ini, malam ini diberi kesehatan, Bapak Ibu sekalian bisa hadir di tempat ini ya. Yang nggak hadir karena ada halangan, semoga segera terselesaikan halangannya ya. Sama yang hadir hari ini. Kemudian salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman hidup, sehingga kalau kita ikut pedoman itu dengan kafah, maka kita sudah terpilih untuk memulai salah satu pertolongan besar, yaitu syafaatnya ketika kelak di yaumul qiyamah. Amin. Majelis buka bersama rahmatullah. Yang lalu kita membicarakan masalah bedanya daging kurban dan daging akikah ya. Yang minggu depan kita akan sama-sama melaksanakan penjelasan bulan kurban. Pada malam ini sesuai dengan permintaan takmir ada judulnya adalah pahala haji umroh tiap hari. Pahala haji dan umroh tiap hari. Masya Allah ya. Ini bagi orang-orang yang tidak mampu ya, karena haji dan umroh itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi anas hijul baiti manastatu'u ila sabila. Ini dalam surat Al-Quran ya, dalam surat Al-Quran dikatakan bahwa perihal itu wajib yang bisa memenuhi ketentuan bekalnya untuk berhaji, dan juga yang ditinggal itu tidak kafiran ya. Kita pergi berdua suami istri ya, cukup untuk dia hidup sebulan 40 hari di sana. Tapi yang di rumah tuh kelayaran, nah ini nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh ya. Maka apalagi sekarang ini fenomena pergi haji itu nunggu sampai puluhan tahun. Siapa yang daftar? Mas Catur berapa tahun antri? 2005 ya berarti. Saya yang antri ya sini. Anak biasanya. Iya. Kalau kita panggilan ya berangkat aja. Itu artinya Masya Allah sampai 35 tahun, 45 tahun ya. Hingga anak usia SMP, SMA sudah daftar itu dia hitung, aku berarti udah umur 60 tahun nanti kalau berhaji. Nah, bayangkan juga. Berarti berapa tuh? 40 tahun ya? 45 tahun, 50 tahun baru bisa. Kok bisa begini? Ini pasti ada satu regulasi yang tidak benar ya. Ada satu regulasi yang tidak benar. Tapi itu urusan birokrasi ya, kita di sini urusan agama. Jadi kembali lagi, terus gimana jalan keluarnya? Ada yang 4 bulan nggak usah antri, langsung berangkat, tinggal lupa nggak badannya naik sepeda. Iya, tidak 4 bulan langsung balik, pulang pergi selesai ya. Nggak usah nunggu 20 tahun, biar lebih murah. Mampu nggak naik sepeda? Nah itu yang perlu ditarik visi kita ini ya. Karena ada yang sepeda sampai Thailand, sampai Malaysia, Brunei ya, naik sepeda. Itu seperti Pak Teguh, kakak Pak Wandi itu sudah berkali-kali. Kemarin saya tanya waktu ketemu di Masjid Agung, insya Allah tahun depan kami akan pergi haji naik sepeda rombongan. Pak Teguh kakaknya Pak Ustadz Wandi, udah 7 tahun, 7 tahun ya.
Ya, udah biasa naik sepeda, jadi kakinya aja enggak apa-apa. Kita yang enggak pakai sepeda, keliling Masjid Agung 5 kali, sini nggak apa-apa. Ya, gitu kira-kiranya. Baik, jadi kita hari ini apa yang disebut pahala haji umroh tiap hari. Dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan an Ibnu Abbas karena usallu duha hatta adkhona ala amhali papal. Jadi artinya ini kalau diteruskan bahwa Nabi bersabda bahwa suatu hari Nabi itu sholat duha di rumahnya Ummi Hani, gitu ya. Kemudian waktunya sangat pagi sekali, sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sholat apa? Sholat duha di awal waktu. Berarti sholat duha di awal waktu itu adalah sholat Isra atau sholat Suruk. Nah, kalau di majelis ilmu di Masjid Agung itu ada apa majelis Isra ya Mas ya, masih Isra ya, betul ya? Al Isra ya, itu berarti majelis duha awal waktu tentunya. Karena Isra atau Suruk itu dari kata bahasa Arab yang artinya awal waktu duha ya, jadi ibu, jadi duha di awal waktu ya, setelah semenggal matahari terbit itu namanya surat Isra atau Suruk atau duha awal ya. Nah di sini dijelaskan disebut surat Isra ya dalam hadisnya itu. Kemudian ada yang meneruskan setelah sholat Suruk selesai, sholat Isra selesai, kita kira 20-30 menit kemudian dilanjutkan sholat duha ya, sholat duha. Ada hadis lain mengatakan bahwa duha yang afdol itu duha ketika anak onta kepanasan, kira-kira jam 11 ya, jam 11 itu anak onta kepanasan, itu istilahnya dalam hadis begitu. Begitu yang afdol atau yang kurang afdol tapi kita penuhi. Kalau saya memang tiap hari, mungkin Mas Darto apa, saya itu tiap pagi habis subuh ya zikir, baca Quran di Masjid Agung dengan beberapa teman, kemudian sholat Suruk, nunggu sebentar, sholat duha, baru pulang. Rasanya hati itu plong. Karena habis itu saya sibuk. Kalau saya pernah nyoba sholat duhanya belakangan, akhirnya hilang. Di kampus sudah kegiatan sudah nggak karuan, ngomongin macam-macam, akhirnya nggak bisa sholat duha, hilang. Nah, saya mau nyari yang afdol, banyak tamu, banyak pelayanan gitu. Jadi akhirnya saya mengajukan waktunya habis sholat Suruk langsung duha. Ya, jadi sudah dapat Suruk, berarti dapat pahala haji dan umroh tiap pagi, tiap hari. Begitu, Bapak Ibu sekalian, kalau mau ini memenuhi standar ketakwaan iman kita, ya, sunnah-sunnah Nabi itu kita jalankan. Karena itu salah satu syarat untuk memperoleh syafaat Rasulullah, ya. Sunnahnya dipenuhi semuanya. Kalau ditanya nanti di akhirat, lah kamu mau dapat syafaat gimana? Duha nggak tahu, Suruk nggak tahu, tadarus nggak tahu, menghadiri pengajian majelis nggak tahu, ya. Buka bersama arah tahu. Dapat semacam itu kan ditanyakan loh, hal-hal kecil itu harus ditanyakan di akhir kelak ya. Jadi kalau di checklist itu syarat-syarat untuk nomor SIM itu usianya, misalnya ya, kecakapannya, kewarasannya, macam itu dicek semuanya. Oh ini daftar umatku yang akan oleh syafaat dia mau masak ya, maka juga dia duanya nggak ada, kolok-kolok baik. Suruknya sama kan nggak tahu suruk, nggak tahu, berarti saya nggak tahu ya. Ngasihnya nggak pernah, jarang ngasih ini. Ya, sama di masjid nggak pernah. Sebuah kawanan terus, gimana mau dapat syafaat? Ya itu contohnya ya. Jadi seyoganya mumpung kati masih diberi sehat jasmani rohani kita ini, nah perbanyak amal kita, sanggup kita untuk berhadapan dengan ajal.
yang satu tiba-tiba yang tidak pernah disangka-sangka kapan datangnya. Ya. Wa tajwadu fa inna khairu yadit taqwa wa taqul ya ulil albab kata Allah dalam surah Al-Baqarah 197. Jadi berpekarlah kalian semua yang kata Allah dalam Quran itu. Bekal yang terbaik adalah takwa. Ya. Takwa tidak usah terangkan, sudah paham bahwa berarti semua fardu ain dijalankan, semua sunnah muakkad dan ghairah muakkad dijalankan semuanya agar kita mudah mengurus syafaatnya. Ya, jadi yang minggu lalu dikatakan Pak Syarif Taib ini mengatakan itu ada satu hadis yang saya baca, tapi sejauh mana syaratnya kebenarannya bahwa orang yang akan meninggal asal itu sakitnya bukan main, ya gitu, sakitnya bukan kayak di sembelih ya, nah, kulitnya tuh kayak di seseti semuanya, di kulit itu ya. Ya itu ada betulnya, tapi bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang kufur, orang yang fasik, orang-orang yang tidak bertakwa dan beriman. Insya Allah kalau kita beriman, insya Allah semua ditanggung Rasulullah. Rasulullah itu sudah menanggung umatnya. Ketika Idul Korban, umat itu gak usah korban, sudah saya tanggung. Aku punya dua. Satu untuk aku dan keluargaku. Satu untuk umatku yang ikut sunnahku di dunia sampai akhir kiamat. Jadi kita itu sudah gak korban apa-apa. Nek tego apa? Punya uang banyak saudara korban ya itu, tapi sudah ditanggung secara fikih, sudah ditanggung. Juga ketika beliau meninggal sampai 3 kali perhatian pada umatnya ya, ketika ditanya malaikat penyabut nyawa itu, aku sebelum kau cabut gimana umatku, umati kata Nabi ya. Ketika kemudian Allah berikan pada malaikat Jibril dan sampaikan kepada Muhammad, tidak usah khawatir pada umatmu. Umat nanti banyak sekali yang akan ikuti sunnah-sunnahmu, ya. Bahkan akan menjadi pemenang di dunia ini sampai yaumul qiyamah. Hanya Islam yang akan menjadi agama pemenang, mengalahkan semua agama di dunia ini. Nah sekarang sudah terbukti kan? Dulu Islam itu hanya segelintir, ya, kalah dengan Hindu, kalah dengan Buddha, kalah dengan Nasara, Yahudi. Sekarang ini menurut survei dari surveyor, maaf bukan Islam ya, di Jenewa, bahwa Islam itu sudah diambang sama dengan Nasrani jumlahnya di dunia ini. Padahal dari Al-Quran dikatakan nanti di akhir zaman Islam akan di atas semua agama. Agamanya habis dan semua ingin masuk Islam. Nanti dia mungkin kan menjelang akhir zaman itu banyak orang masuk Islam. Banyak orang ke masjid mau nyari Quran sudah nggak ada tulisannya. Gimana? Mau baca Quran nggak ada tulisannya. Ya. Nah, kemudian ketika sudah dijawab itu umatnya nggak apa-apa, aku masih kurang puas tentang umatku, maka sholati. Tapi dia tahu meninggal. Coba sholatnya apa gimana? Maka Allah juga turunkan wahyu pada Jibril, dibisikkan bahwa nggak usah khawatir, sholatnya umatmu itu akan baik, ya, di akhir zaman akan baik. Meskipun sekarang ini kita paham bahwa umat Islam banyak yang KTP, banyak yang abangan, ya, banyak nggak? Kita yang banyak sekali. Yang pergi ke masjid sama yang nggak pergi ke masjid banyak mana? Banyak yang di luar, berarti ya. Itu hari Sabtu, Minggu banyak di mall daripada di masjid. Ya itu ya. Padahal katanya umat Islam di Indonesia itu nomor 1 jumlahnya. Kuantiti memang betul, tapi kualitas enggak ya. Kuantiti betul, bisa 80% umat Islam. Tapi kualitasnya disurvei oleh MUI hanya 30% dari kualitinya itu yang betul-betul kafah Islamnya. Ya, bagi itu Nabi ini sangat prihatin dengan dua itu. Ketika ajal tiba, saudara Nabi itu merasakan sakitnya luar biasa sampai diulang-ulang ketika ruhnya Nabi itu mau keluar, ya. Kenapa? Biarlah aku yang nanggung Nabi, biarlah sakitnya aku yang nanggung, umatku gak usah nanggung sakitnya. Maka kita ini, masya Allah, kalau gak cinta dengan Nabi itu keterlaluan.
domba harus ditanggung korbannya ya. Syafaat ditanggung, ya. Kemudian rasa sakitnya meninggal sudah ditanggung. Nanggung mas semuanya. Masa kita nggak mau terima kasih, nggak mau ngasih seperti ini? Jadi itu mari sama-sama kumpulkan pahala tiap pagi dengan sholat Isra, ya. 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Isra sama dengan surga. Sama, ya. Dan di sini memang masalahnya satu karena punya sholat Isra di sini, cuman satu syarat sholat Isra itu adalah pertama kita sholat jamaah di masjid, nggak di musal makanya. Sholat jamaah subuh di masjid, dan ini yang level kedua itu ibadah ya. Sholat Isra dilakukan sebanyak 2 rakaat sama seperti sholat sunat umumnya. Berdasarkan hadis di atas, sholat Isra disyaratkan bagi orang yang melakukan sholat jamaah subuh di masjid, lalu ia berdiam untuk berzikir hingga matahari terbit, lalu ia melaksanakan sholat Isra 2 rakaat. Ketika berdiam di masjid, ia juga untuk berzikir, membaca Al-Quran, ya. Dan waktu sholat Isra sebagaimana waktu dimulainya sholat duha, yaitu mulai matahari segi tombak sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini, ya, dan Lasna Ahdamah mengenai pengertian matahari sebagai tinggi ombak. Jadi kalau nggak setinggi ombak, kenapa? Kita sholatnya kalau pas matahari terbit itu akan menyamai dengan agama Majusi. Majusi itu selalu sembahyang ketika matahari terbit langsung sampai sekarang ini ya. Tapi itu hanya ada di Bani Israel sana itu ya, di Yerusalem. Kalau kita ya biar beda dengan Bani Israel, maka kita sholat sing toba, ya, ngambil jarak 15-20 menit setelah matahari terbit, dan kita sholat suruh, dan kemudian jarak berapa menit sholat duha, ya. Demikian jamaah majelis buka bersama, maghrib isya bersama. Semoga yang sedikit dampaknya, kurang lebihnya mohon maaf, dan bisa dialog agar lebih paham ya dari secara fikihnya sholat sunat subuh ini. Demikian mungkin saya kembalikan kepada jamaah untuk ada 1-2 pertanyaan sehingga kita ngobrol semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.